Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Di Provinsi Aceh, bumi tanah rencong, media sosial belakangan seperti pasar tanpa pagar. Orang bebas berteriak, menuduh, mencaci maki, lalu merasa semuanya selesai begitu video berhenti merekam. Tapi mereka lupa bahwa dalam ruang digital yang riuh itu, keberanian sering tampil meledak-ledak. Tapi di layar telepon genggam, kadang berubah rapuh ketika berhadapan dengan hukum. Kisah Juanda RB menjadi salah satu contohnya. Nama pria asal Kabupaten Biren itu mendadak jadi buah bibir di Aceh setelah video berdurasi 1 menit 31 detik beredar luas di TikTok dan Facebook. Dalam video tersebut, Juanda tampil garang, nada suaranya tinggi, kalimat-kalimatnya keras. Dia menyerang Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Samaun, dengan tuduhan yang sangat serius dan nyaris membunuh karakter. Juanda menuding Sekda Aceh menyalahgunakan dana bantuan bencana senilai 132 miliar. Bahkan menyebut Nasir Samaun dengan kata-kata kasar yang tak pantas diucapkan di ruang publik. Bapak Sekda Aceh setelah menerima dana bantuan bencana 132 miliar akhirnya dipakai untuk nikah siri lagi di Banda Aceh. Memang seorang oknum Sekda ini memang bajingan. Memang seorang Sekda Aceh ini tidak beramanah. Korban ada, pengungsi banyak. Tapi dia berani menggelapkan uang dana bencana dari pusat untuk Aceh, untuk rakyat Aceh, untuk korban bencana di Aceh. Digelapkan sama dia 132 miliar. Wahai pemerintah pusat, kalau pemerintah daerah tidak sanggup menyingkirkan seorang sekda ini, saya mohon, rakyat Aceh mohon kepada pemerintah pusat. Tolong, ini sekda yang ada di Aceh, seorang bajingan, tolong disingkirkan dan dipecat dari pemerintahan Aceh. Wahai Pak Prabowo, wahai Bapak-Bapak Menteri dari pusat, tolong singkirkan sekda Aceh yang telah membuat kezaliman di Aceh, yang telah menggelapkan uang korban bencana, yang fakir miskin, jatah anak yatim dilenyapkan sama dia, dikenyangkan sama keluarganya, dan nikah sirih lagi. Video itu kemudian cepat menyebar dari satu akun ke akun lain, dari TikTok berpindah ke Facebook. Publik Aceh menonton, membagikan, lalu memperdebatkannya. Seperti banyak konten viral lain di media sosial, tudingan itu menjalar cepat sebelum sempat diuji kebenarannya. Namun kali ini, perkara tak berhenti di jagat maya. Merasa nama baik dan kehormatannya diserang, M. Nasir melalui tim kuasa hukum pemerintah Aceh melaporkan Juanda ke Polda Aceh. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti Subdit 5 Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh. Bergerak cepat, penyidik mengumpulkan barang bukti, memeriksa Juanda, serta meminta keterangan saksi. Proses hukum bergerak pelan tapi pasti. Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdianto, Senin 11 Maret 2026 lalu membenarkan bahwa perkara tersebut sedang ditangani penyidik Subdit 5 Cyber di Reskrimsus Polda Aceh. Ini berdasarkan laporan polisi tanggal 19 Januari 2026 lalu. Menurut Joko, laporan bermula dari postingan media sosial yang memuat tuduhan dan fitnah terhadap Sekda Aceh terkait dugaan korupsi dana bencana banjir 132 miliar rupiah. Kemudian penyidik menetapkan seorang tersangka berinisial J yang kemudian diketahui merupakan sosok Juanda. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui perbuatannya. Lalu Juanda dijerat melanggar pasal 433 ayat 1 dan 2, junto pasal 434 ayat 1 huruf B, junto pasal 441 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Menurut Joko, berkas perkaranya telah dilimpahkan ke kejaksaan.
Meski demikian, tersangka tidak ditahan karena perkara tersebut masuk dalam kategori ancaman pidana denda. Dari sinilah cerita mulai berubah. Nada keras Juanda yang sebelumnya menggelegar di media sosial mendadak menjadi lunak. Beberapa waktu setelah proses hukum berjalan dan dia ditetapkan sebagai tersangka, Juanda kembali muncul lewat rekaman video lain. Tapi kali ini durasinya lebih panjang, 1 menit 58 detik. Namun isi dan ekspresinya jauh berbeda. Jika sebelumnya ia menyerang dengan kata-kata bajingan, kini ia membuka videonya dengan sapaan penuh hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang mulia kepada Bapak Sekda Aceh, M. Nasir Syamaun. Saya atas nama akun Facebook Juanda RB dan akun TikTok Brengos NK meminta maaf kepada Bapak Sekda Aceh atas kesalahan atas lancangnya suara saya di media. Hingga saat ini Bapak Sekda Aceh tersinggung dalam kata-kata saya di media hingga Bapak Sekda melaporkan saya kepada Kapolda Aceh. Saya mohon dengan rendah hati, dengan hati yang paling dalam, saya memohon kepada Bapak Sekda untuk mencabut perkara saya di Kapolda Aceh. Long lake dan long harap kepada Ron Pak Sekda sudi kiranya untuk memaafkan saya. Lon Pak Sekda sidro urang gasien yang han mungkin long lawan Ron dan hana urang lain yang nyuruh untuk melawan Ron. Lon karena siro konten kreator di Facebook, mbak lon mita vira dan mbak lon mita peng mbak Facebook hingga uronyo tersinggung perasaan Ron mbak media. Sekali lagi dengan sangat rendah hati, dengan hati yang paling dalam saya mohon maaf kepada Bapak Sekda M. Nasir Syamaun sebagai Sekda Aceh, meminta dan memohon sudilah kiranya memaafkan saya dan mencabut perkara saya di Sekda sehingga nanti tidak ada panggilan saya lagi di Kapolda Aceh. Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial berkembang menjadi arena pencaharian popularitas instan. Konten dengan nada keras, tudingan sensasional, atau serangan pribadi sering lebih mudah menarik perhatian publik dibandingkan informasi yang tenang dan faktual. Algoritma media sosial memang menyukai keributan. Semakin gaduh satu video, semakin besar peluangnya tersebar luas. Dan dalam logika digital seperti itu, sebagian orang kemudian tergoda memproduksi kemarahan sebagai komunitas. Juanda termasuk dalam arus ini. Namun media sosial berbeda dengan warung kopi atau obrolan antar teman. Apa yang diucapkan di ruang digital tentu saja meninggalkan jejak. Dan ketika tudingan dianggap melanggar hukum, maka konsekuensinya dapat berlanjut ke ranah pidana. Itu sebab Koordinator Tim Hukum Pemerintah Aceh Fajri menegaskan proses hukum masih terus berjalan. Bahkan penyidik disebut telah mengidentifikasi pihak lain yang diduga ikut terlibat dengan kapasitas yang berbeda. Fajri menegaskan, Sekda Aceh tidak anti kritik, namun kritik menurut dia harus disampaikan secara objektif dan berdasarkan fakta, bukan dengan fitnah maupun pencemaran nama baik. Makanya, bagi sebagian kalangan, keputusan melanjutkan perkara ini ke jalur hukum dibaca sebagai upaya untuk memberi efek jera. Sebab belakangan ini, ruang digital di Aceh memang dipenuhi konten yang menyerang pribadi pejabat atau tokoh tertentu dengan bahasa kasar demi mengejar viralitas. Fenomena seperti ini sebenarnya terus berulang di Indonesia, khususnya di Aceh. Banyak orang bahasa media sosial memberi panggung tanpa batas. Lalu mereka berbicara seolah bebas dari konsekuensi, padahal ruang digital tetap berada dalam koridor hukum. Menariknya, ini juga bukan kali pertama Juanda membuat kegaduhan serupa. Sebelumnya, ia pernah menyerang tokoh nasional Luhut Binsar Panjaitan dan kemudian meminta maaf. Pola itu memperlihatkan bagaimana sebagian konten kreator memanfaatkan kontroversi sebagai cara tercepat untuk mendulang perhatian publik. Serangan verbal dijadikan umpan untuk meraih penonton, komentar, dan akhirnya meraih pendapatan dari platform digital. Tapi perkara Juanda menunjukkan bahwa viralitas tidak selalu berakhir menjadi keuntungan. Kadang ia justru berubah menjadi pintu masuk menuju proses pidana. Di Aceh, kisah seperti ini mungkin belum akan berakhir
selama media sosial masih memberikan insentif pada sensasi dan kemarahan. Selama itu pula, ruang digital akan terus dipenuhi konten-konten provokatif. Namun perkara Juanda juga mengingatkan satu hal penting, bahwa kebebasan berbicara tetap memiliki batas. Kritik adalah hak setiap warga negara, tapi tuduhan serius tanpa dasar dan penghinaan secara terbuka dapat berujung pada persoalan hukum. Karena dalam dunia digital, ucapan yang sudah terlanjur dilempar ke publik tidak selalu bisa selesai hanya dengan menekan tombol hapus atau membuat video permintaan maaf. Kini, nasib Juanda seperti pepatah lama Aceh, lepah lehu patah, lepah panjang rebah. Sesuatu yang sudah terlanjur dilepas, sulit kembali seperti semula. Karena itu, selamat menjalani proses hukum Juanda. Tunjukkan Anda mengagam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.